Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dari jurusan D3 Akuntansi PKN STAN 2014. Halo, nama aku Safira Pasal Sasabila. Aku juga di Prodi D3 Akuntansi. Nih setingkat sama Hana. Iya. Sekarang semester 6. Jadi kita sekarang tingkat akhir mau nyusun KTTA atau karya tulis tingkat akhir. Jadi kita di sini mau sharing pengalaman kita Ya. kemarin mengikuti USM PKN STAN 2014. Yang pertama itu dimulai dengan tes administrasi. Nah, kalian itu harus mempersiapkan semua kelengkapannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum pergi, cek baik-baik itu udah lengkap semua atau belum. Karena nanti ngantrinya itu bakal panjang banget. Dan kalian itu harus datang pagi-pagi banget ke BDK-nya atau tempat kalian mendaftar itu. Nanti persyaratannya ada ya. Ntar lihat Ada di sini. di-share. Nanti kita kasih tahu. Ada pengumumannya. Nah, nih. Nah, terus selanjutnya Apa nih? tes tulis. Tes tulis. Ya, tes tulis. Udah lulus administrasi ya. Ya udah lulus bayar nih, semuanya, udah bayar, lunas. udah lunas. Yang Sekarang penting tes daftar dulu. tulis. Kalau tes tulis itu kan ada nilai matinya. 1/3 ya dari jumlah soal. Ya, kita harus benar sepertiganya dari soal. Ya. Soalnya 60 ya berarti kita harus 20 bener ya. Ya. Itu yang bahasa Inggris kan kemarin 60 soal itu bahasa Inggris. Ada TPA-nya juga. Tipsnya nih gimana Kak? Jadi gini, kan soalnya itu setiap tahun tuh polanya sama. Jadi kalau kemarin aku ngerjainnya tuh dari soal-soal tahun kemarin aja. Ngerjainnya 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, pokoknya dikerjain semua. Jadi emang ada polanya gitu. Kayak dari TPA ya gitu-gitu aja. Terus bahasa Inggrisnya grammarnya ya gitu-gitu aja yang keluar. Dapat gitu. soalnya dari mana? Dapat soalnya banyak. Pasti ada banyak jualan buku SMPKN STAN. Nah, di sini kita juga bisa. Loh. Tapi kita di sini nggak jual. Kita di sini nggak jual ya. Kalian bisa cari di Gramet juga ada sih. Di Gramet ada. Dari anak STAN lebih murah. Anak STAN tapi lebih kita murah. pas nggak lagi jualan. Bisa hubungin tiap daerah tuh biasanya ada yang namanya organisasi daerah. Mereka ngejual. Kamu gimana dulu Sab cara belajarnya? Kalau aku dulu kan aku sedih banget dulu kan aku lulus 2013 tapi masuknya 2014. Jadi aku nggak keterima nih satu kali. Dulu tuh aku gagal yang di tes kedua yang Yang tes kesehatan. Kesehatan sama wawancara kan. Nah, jadi sebenarnya kalau yang tes tertulis itu aku tinggal belajar aja, sama kayak tadi kan ikut tryout juga kan. Iya, ikutin tryout yang diselenggarain tuh. Terus latihan sendiri kan, soalnya tryout kan nggak sering. Kalian beli tuh buku-buku, terus habis itu kalian belajar sendiri, polanya kan sama. Nah itu tuh kalian misalnya sendiri di kamar, kalian pasang timer sesuai dengan waktunya yang tertera di situ peraturannya, terus kalian mulai ngerjain tuh. Nah terus kalian hitung poinnya itu berapa, terus kalian udah dapat poin tinggi apa enggak. Kalau udah dapat 300 tapi melewati nilai mati ya udah bagus lah ya, 300 ya 300 ke atas kayak gitu. Kemarin sih ada yang 500 400 kayak gitu, banyak banget, tapi nggak usah pesimis Ya, yang penting bisa kalian ngerjain di atas nilai matinya. Udah di atas nilai mati itu kalian harus lolos. Nanti kalian tuh diperbandingin lagi sama pesaing dari seluruh Indonesia. Nanti di rank gitu, terus diambil deh yang terbaiknya gitu. Nah gitu sih kalau tes tulisnya ya. Kalau tes tulisnya sih ya. Terus pengumuman Simple sih, kayak gitu. Pengumuman, terus lanjut tes kedua. Oh iya, bentar. Oh belum. Yang pas tes pertama, pokoknya kalian jangan sampai macem-macem mau nyontek siapapun dan jangan bawa apapun. Jadi kalau misalnya ketahuan kayak curang gitu, nanti bakal udah langsung dikeluarin. Nah, aja. jangan coba nyontek. Kita aja di langsung sini kalau nyontek di DO tuh nyontek. Iya. Kalau nilainya kurang bisa mengulang, tapi kalau menyontek udah nggak bisa, nggak ada harapan lagi. Lanjut ke tes 2 kesehatan kedua. Jadi tes kesehatan itu pertama kita check up semuanya dari tekanan darah, mata, tinggi, berat badan, buta warna. Malamnya tuh jangan sampai begadang, jangan minum kopi karena itu ngaruh banget ke tensi. Kalau misalnya tensinya rendah kalian nggak boleh lari. Kalau tensinya ketinggian juga kalian nggak boleh lari. Jadi
tensinya itu harus pas. Itu kan ada 3 ya, Sap. Apa? Yang lari 12 menit, Mm-mm. lari shuttle run yang angka 8. Terus apa lagi? Dua doang. Dua. Iya, dua. Coba jelasin, Sap. Dua doang. Kalau lari 12 menit tuh gimana sih? Kalau 12 menit itu, jadi kalian lari 12 menit. Jadi dalam 12 menit kalian lari puterin itu ya kan gornya beda-beda lah ya. 400 meter kadang-kadang biasanya. tuh tiap yang lihat itu tuh apa ya, tergantung sih, ada yang ngomongnya itu banyak-banyakan, sebenarnya kita nggak tahu pasti itu tuh pilihannya kayak gimana, tapi itu tuh yang pasti kita tuh harus semangat pas lari itu, walaupun kita udah capek jangan jalan, pokoknya kita harus kelihatan semangat, harus stabil, larinya stabil kayak gitu. Kalau jogging aja juga nggak apa-apa ya, tapi jangan jogging banget ya. Iya, kalau kemarin sih aku dapatnya 4,5 putaran tuh 12 Sama. menit. Sama pas lulus biar aman 4,5 putaran ya. Kalau cewek tuh 4 lah minimal, cowok 5 ke atas. Tahu 5. Nggak 6 ya? 5. Iya, tapi ada juga sih yang 6. Terus yang kedua shuttle run. Aku mau tambahin nih, kalau yang BC, yang tes kesehatannya tuh BC kan ada tinggi minimalnya. Nanti juga bisa dilihat di persyaratannya BC. Kita nggak hafal soalnya. Iya, ya, khusus BC. Dan kalau BC itu ada itu ya, boleh min apa enggak sih kan? Boleh, tapi maksimal 2,75. Ya, kalau BC. 2,75. Bea cukai. Iya. Gimana, lanjut lagi kalau yang shuttle run. Shuttle run tuh muter bentuk angka 8. Kita harus cepat. Jadi cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya yang lari 12 menit itu kan dalam 12 menit kita dapatnya berapa. Tapi kalau shuttle run itu kita 3 kali putaran kita dapatnya berapa menit gitu. Kalau aku kemarin 1 menit berapa detik gitu, 24 detik kalau nggak salah. Gitu. Cewek sama cowok beda. Nggak boleh kalian tuh harus tahu dari mana kalian masuk, dari mana kalian keluar, dari kalau masuknya dari kanan, keluarnya dari kiri gitu. Soalnya kemarin aku salah didis. Aku kemarin didis. Serius? Iya, untung masih dikasih kesempatan sama orang. Untung baik. Untung baik. Untung baik. Terus ya beda-beda sih. Iya, itu sih. Terus cek kesehatan juga tuh, dicek yang kayak varises. Nah, itu ada ambeien ada ambeien diliatin. Dibuka bajunya kan pakaiannya semua. Nah, ya gitu. Udah mau ditambahin lagi nggak? Ntar, apa ya? Kalau oh iya, kan dulu kan aku kan gagal yang tes kedua tuh. Aku sih kayaknya setelah evaluasi yang tahun lalu, sepertinya gara-gara aku larinya itu kan aku cuma 4 putaran, itu yang 2 putaran aku jalan kaki. Tuh jangan jalan. Aku jalan kaki dan itu aku kayak udah capek banget, mungkin itu aku ngerasain sih. Terus pas akhir-akhir aku ngerasa aduh kayaknya kok enggak ya, soalnya bener-bener jadi harus pokoknya tuh kita di rumah latihan biar kita tuh staminanya kuat pas lari itu. Jadi jangan cuma lari pas itu, tapi kalau yang udah terbiasa lari tiap pagi jogging ya nggak masalah lah. Yang nggak terbiasa itu kalian mau latihan. Kalau aku dulu latihannya tiap hari, pas udah pengumuman tuh tiap hari pagi sore. Tadinya 1 putaran aja, ya ampun ini, aduh nggak kuat. Lama-lama udah bisa lah. Ya mulailah bisa tuh 12 menit sampai 4,5 putaran. Gitu. Dengeran ya suaranya. Terus jangan-jangan ntar suaranya kecil di sini. Ya. Enggak. Lanjut lagi. Terus udah semua kan? Habis itu wawancara. Yang ketiga wawancara. Kalau wawancara itu nanti kan nggak di setiap daerah ada wawancaranya. Kalau aku kemarin dari Lampung, aku kemarin dari Lampung, aku harus ke Palembang wawancara sama kesehatan. Kalau wawancara itu nanti wawancaranya direkam. Jadi nanti pewawancaranya bilang ini kita rekam ya untuk bukti, katanya gitu. Jadi kalian nggak boleh bohong, nggak boleh banget bohong. Ketahuan soalnya pewawancaranya itu psikolog. Psikolog katanya. Kalau yang pewawancaranya nggak psikolog, tapi yang dengerin rekamannya katanya. Pokoknya ada yang dengerinnya itu psikolog. Iya, terus itu yang kan kita sebelum masuk wawancara nih, kita tuh dikasih formulir itu bentuk apa namanya kayak minat bakat persetujuan. Kita isi formulir kita di situ, ada juga kayak riwayat kita apapun ya, pokoknya kayak persis kayak biodata. Nah, terus motivasinya apa, pernah ikut pendidikan formal, informal kayak gitu atau enggak. Nah, terus ada persetujuan kalian
ditempatkan di mana saja. Nah sebelum itu kan ngerjain itu, terus habis itu wawancara. Nah wawancaranya itu seputar pertanyaan dari formulir itu. Jadi kalau kalian ditanyain dari formulir itu dan jawabannya beda dari yang kalian isi, ya udah fail. Not. Tapi mau nambahin, sebenarnya tuh wawancara tuh tergantung si pewawancaranya juga sih. Iya sih. Kalau kemarin tuh ditanya yang paling umum sih perkenalan, memperkenalkan diri dengan cara yang baik. Tipsnya itu tatap mata, tapi jangan tajam. Jangan terlalu gitu kan takut ya. Terus ngomongnya tuh yang lugas, yang jelas, dan ngomongnya tuh tidak terbata-bata, yang jujur. Harus banget jujur. Nah, biasanya kalau perlu ditanya latihan di depan kaca. Harus latihan sama orang tua, sama teman, sama siapapun. Terus tuh ditanya, apa alasan kalian masuk STAN? Pernah nyontek enggak? Hobi kalian apa? Kegiatan kalian ngapain dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngapain? Tapi tergantung, temen aku ada yang ditanya, kamu bisa masak nggak? Tahu nggak? Iya, tergantung. Resep rendang gimana? Temen aku ditanya gitu. Emang. Terus dia syok, kok testan ditanya resep rendang gimana gitu kan? Aku juga pernah ditanyain tuh kayak gini, apa tantangan terberat kamu selama hidupmu? Terus aku jawab apa? Aku jawab, selama ini sih Pak, tantangan terberat saya itu masuk sini Pak. Terus namanya ketawa. Ya udah. Terus aku kira tantangannya berhasil. Aku mikirnya itu sih. Itu sih dari kita. Ada lagi nggak Sap? Apalagi sih kalau wawancaranya itu tergantung. Ada yang temenku dapetnya tuh galak. Ada yang dapat baik. Ada yang aku alhamdulillah baik. Ada yang pakai bahasa Inggris juga. Sumpah. Iya, ada temen aku. Jadi dia udah bisa bahasa Inggris nggak? Oh ya tergantung ya. Iya tergantung. Jadi banyak-banyak berdoa semoga dapatnya wawancaranya tuh yang baik. BTW ngomong-ngomong ini aku pakai kalung apa? KTM. Nih. Nanti tanda mahasiswa. Ini kalungnya hijau karena akuntansi nih. Aku nggak bawa, aku kan nggak kuliah. Safira lagi nggak kuliah. Iya gitu. Terus itu, iya kalau wawancaranya itu tuh kayak apa ya? Selalu mancing-mancing pertanyaan dan setiap yang kamu jawab itu, nah ya udah mereka pertanyaan dari jawabanmu itu. Misalnya kamu punya adik berapa? Punya adik 1. Cowok. Oh iya cowok. Terus kamu pernah nggak bertengkar? Jadi digali terus kamu kalau bertengkar gimana kayak gitu, kamu dalam memecahkan masalah gimana. Terus kalau misalnya organisasi, kamu pernah nggak ada masalah yang berat gitu, terus kamu tuh ngapain aja, kenapa kok bisa gini, apa-apa. Jadi tuh semuanya tuh digali terus kayak gitu, diublek sampai kalian diem. Iya, gampang sih kalau wawancara, yang penting banyak latihan aja. Dan cara-cara wawancaranya tuh yang bener, dari ucapin salam, jangan duduk dulu kalau belum disuruh duduk gitu. Kalau kemarin sih aku beli buku tips dan trik wawancara, terus belajar dari situ. Di internet juga ada tau? Di internet banyak sih, nggak usah beli. Sebenarnya di internet banyak, tapi biar lebih jelas. Iya kayak itu gitu. Dari kami. Terus setelah wawancara, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih Pak. Salaman. Iya, salaman. Ucapkan terima kasih, jangan langsung kabur. Iya, jangan langsung kabur. Ntar nggak sopan banget sih nih anak. Iya, gitu makanya. Iya deh. Terus apa lagi? Kalau yang dulu kita itu nggak ada tes TKD. Kalau sekarang TKD-nya di awal. Jadi kalau yang tahun kemarin sama tahun ini, mulai tahun kemarin sih itu udah mulai 3 tahap. Ada wawancara nggak sih kemarin? Kemarin tuh nggak ada. Kemarin nggak ada wawancara. Jadi kemarin nggak ada wawancara, tapi ada TKD. Kalau kita ada wawancara, nggak ada TKD. Jadi kita nanti lulus baru TKD. Iya. Kalau yang sekarang keuntungannya itu sih TKD malah keuntungan bisa jadi CPNS dulu kan. Iya, jadi kita tahu kita bakal lulus. Ya walaupun TKD nggak beda jauh sih sama kayak USM STAN gitu kan. Cuma ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya, cari aja buku-buku CPNS itu kayak gitu. Banyak kok jualannya. Pelajarin, tapi kita nggak jual. Kita nggak jual, kita bukan pedagang. Kita ini lagi nggak promosi ya. Iya ya. Jadi yang penting itu banyak belajar, berusaha, minta doa, minta restu orang tua. Terus deket-deketin diri sama Tuhan. Ya, karena kalaupun kalian udah belajar, usaha, kalian nggak berdoa, itu sombong percuma. Nggak tapi kalau tapi kalau kalian cuma doa tapi nggak berusaha, sama aja bohong. Iya, namanya malas. Ya udah. Dah,
itu tips dan trik dari kita, dari pengalaman kita kemarin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Hana, saya Safira. Semoga kita bertemu lagi di STAN. Doain kita ya tahun ini wisuda. Amin. Dadah.